Dua jenazah terduga teroris di Rumah Sakit Bayangkara Palu saat ini masih diidentifikasi. Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian akan datang ke Palu dan melihat langsung jenazah yang sudah 90% diidentifikasi melalui sidik jari sebagai jasad Santoso dan Muchtar. Persiapan dilakukan di area ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara sebelum Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian melihat kondisi kedua terduga teroris yang tewas dalam baku tembak di Desa Tambarana, Poso, pesisir selatan itu. Identifikasi antemortem terhadap dua jenazah masih dilakukan. Sampel DNA keluarga jenazah tadi malam sudah diambil dan akan dicocokkan. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengkonfirmasi identitas dua jenazah teroris yang ditembak Senin lalu di hutan Tambarana Poso, Sulawesi Tengah. Identifikasi fisik menunjukkan adanya keduanya adalah Santoso dan juga Muchtar. Serangkaian identifikasi terhadap dua jenazah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Palu, Sulawesi Tengah. Identitas kedua jenazah itu dikonfirmasi melalui pemeriksaan sidik jari. Sebelumnya, jenazah Santoso dan Muchtar dibawa menggunakan helikopter ke Palu, Sulawesi Tengah dan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu Selasa siang usai insiden baku tembak di Pegunungan Biru Tambarana. Sudah sering masuk hutan, termasuk mempelajari. Salah satu untuk memastikan itu adalah sidik jari. Ya, sidik jarinya informasi yang baru saya dapatkan identik ya dengan sidik jari dia yang lama, sehingga ya kita udah bisa simpulkan saya kira dari sidik jari 100% yang bersangkutan. Ya udah. Pak, yang satu lagi Pak tadi bukan Basri ya Pak ya? Bukan, si Muchtar namanya. Itu juga ya, setelah sekian bulan beroperasi, Satgas Tinombala akhirnya menewaskan pemimpin kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur Santoso. Meski begitu, masih ada 19 orang anggota Santoso yang melarikan diri ke dalam hutan Poso. 18 Juli 2016, baku tembak terjadi di kawasan Tambarana, Pegunungan Biru, pesisir utara Kabupaten Poso. Dalam baku tembak itu, tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala berhasil menewaskan dua teroris, Santoso dan orang kepercayaannya Muchtar. Operasi Tinombala yang dimulai pada Januari 2016 masih melakukan pengejaran terhadap sisa anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso tersebut. Masih ada 19 orang anggota kelompok Santoso yang melarikan diri ke dalam hutan Poso. Saya sampaikan kepada DPO yang 19, kalau memang mau menyerahkan diri, saya jamin tidak akan dilakukan pemukulan dan lain sebagainya, tidak usah takut. Kita akan berlaku dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu saja. Itu lebih baik daripada kita mencari dan seperti ini terjadinya. Ya. Sebelum baku tembak terjadi, total ada 21 orang terduga teroris yang diburu Satgas Tinombala. Mereka diyakini terpecah menjadi dua kelompok. Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat masih menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT menyebut memang ada perpecahan di internal kelompok teroris ini. Santoso yang mulai masuk daftar pencarian orang sejak 5 Mei 2012 itu perlahan mulai kehilangan kepercayaan dari para anggotanya. Friksi itu terutama terjadi karena melihat Santoso tidak kredibel sebagai leader. Dia nggak ngerti banyak soal agama, ya. Dia membawa istri, yang lain nggak boleh bawa istri. Otomatis kecemburuan terjadi. Setelah itu jalur logistiknya sekarang diputus, otomatis mereka kelaparan, banyak nggak kuat. Sehingga akhirnya yang turun. Ada yang turun, ada yang menyerahkan diri, lain-lainnya. Operasi menumpas jaringan teroris pimpinan Santoso sebenarnya sudah dimulai sejak 2014 lalu. Namun baru menggunakan nama Operasi Tinombala sejak Januari 2016. Pada Mei 2016, operasi belum menemui hasil maksimal dan diberi perpanjangan waktu serta tambahan anggaran senilai 25 miliar rupiah. Setelah Santoso berhasil ditewaskan, Satgas Tinombala yang akan bertugas hingga 10 Agustus nanti diharapkan bisa menumpas tuntas seluruh jaringan teroris Poso yang tersisa. Agus Firmansyah, CNN Indonesia.